Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju makam Al-Habib Abu Bakar bin Yahya yang letaknya tidak jauh dari tempat saya tinggal, yaitu di Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Kayu Geritan sendiri berada di perbatasan antara Kecamatan Wonopringgo dan Kecamatan Karanganyar. Nah, setelah melewati Pasar Wonopringgo tadi, kemudian Kompleks Asrama Tentara, sekarang saya sedang berada di Desa Jetak Kidul. Desa Jetak Kidul itu sendiri adalah desa yang berbatasan dengan Desa Kayu Geritan. Dan sekarang saya sudah berada di depan lokasi makam, Kompleks Makam Al-Habib Abu Bakar bin Yahya. Baik, sekarang kita akan mengikuti bagaimana kisah dari Sang Habib. Selamat menyimak. Al-Habib Abu Bakar bin Toha bin Yahya atau Panembahan Tejo Jatikusumo, Geritan Karanganyar, Pekalongan. Beliau berasal dari daerah Gorod, bagian wilayah Tarim, Hadramaut. Di bawah asuhan ayahandanya, beliau menimba ilmu-ilmu agama dan kemudian berguru pada ulama lain di daerahnya. Termasuk salah satu gurunya adalah Qutbul Irsyad wa Ghathul Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Setelah mendapatkan pembekalan ilmu agama yang cukup, beliau mengikuti tradisi para salafnya, berdakwah ke berbagai daerah, menyebarkan agama dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari India, Malaysia, Pasai, dan menetap cukup lama di daerah Angkasana, Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya masuk ke Pulau Jawa melalui Surabaya dan kemudian menetap di Mataram atau sekitar Yogyakarta untuk beberapa lama. Dalam masa beliau singgah di Mataram ini, banyak peran-peran dan jasa yang beliau berikan pada kerajaan Mataram, terutama dalam mengatasi konflik pada masa Sultan Kurat I, sehingga beliau mendapat gelar dari kerajaan sebagai Panembahan Tejo Jatikusumo, dan di antara jasa beliau adalah menentukan batas pemisah Keraton Yogyakarta dengan Keraton Kartosuro. Mengakhiri lawatan dakwah panjang yang telah beliau lakukan, beliau akhirnya memilih Pekalongan sebagai tempat pengembaraan yang terakhir. Dari kota Pekalongan itu, beliau memilih wilayah Karanganyar yang lokasinya berada di antara Kajen dan Wonopringgo, tepatnya di Desa Kayu Geritan. Nama Geritan itu sendiri menurut sebagian riwayat atau versi berasal dari nama tempat kelahiran beliau, yaitu Gorod, yang kemudian mengikuti dialek masyarakat Pekalongan menjadi Geritan, dan sebagian riwayat lagi Kayu Geritan, kayu yang mengeluarkan suara. Sebagian orang-orang dekat beliau di Mataram juga mengikuti jejak dakwah beliau, membantu dan menetap hingga wafat dimakamkan di Geritan, seperti Senopati Pematang dan Qodhi Mataram yang makamnya berada di dalam kubah. Di Geritan ini beliau mendirikan padepokan atau pesantren, mengajarkan ilmu syariat, juga ilmu pertanian dan ilmu kelautan kepada para santri yang datang dari berbagai daerah. Di samping perannya yang nyata dalam perkembangan Islam di tanah Jawa, khususnya Pekalongan, ada peran beliau yang tidak kalah penting adalah meredakan konflik berkepanjangan dalam kerajaan Mataram, di mana kedatangan beliau telah diisyarahkan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Idrus kepada Hamengkubuwono I sebagai jawaban riyadhah yang beliau lakukan di Gunung Kemuning. Riyadhah Hamengkubuwono tiada lain mengharap petunjuk menyelesaikan konflik dalam istana, dan beliau Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus menyampaikan bahwa yang akan menyelesaikan konflik tersebut adalah Al-Habib Abu Bakar bin Yahya. Karenanya Sultan tidak perlu khawatir, karena beliau akan datang. Betul, apa yang disampaikan tak berapa lama Al-Habib Abu Bakar datang dan menyelesaikan konflik dengan membagi kerajaan menjadi dua. Pembagian itu sendiri dilakukan dengan cara unik.
Beliau membawa sebuah kendi berisi air dan naik di atas sajadah sekonyong-konyong. Sajadah itu terbang, lalu mengikuti perjalanan sajadah sambil mengucurkan air dari kendi, dan tempat-tempat kucuran air tersebut membentuk aliran yang kemudian dikenal dengan Kaliwedi, sekaligus menjadi pembatas dua wilayah kerajaan. Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus sendiri di dalam istana bertindak sebagai mufti kerajaan yang saran dan nasihatnya selalu diperhitungkan. Dari perannya, beliau mendapat gelar Pangeran Besar, sementara Al-Habib Abu Bakar dianugerahi gelar Pangeran Tejo Jatikusumo atau Penembahan Tejo Jatikusumo.